Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mengenai video pertama Ibu, alhamdulillah sudah banyak view-nya. Materi hari ini Ibu akan melanjutkan kembali mengenai materi yang sebelumnya. Jadi Ibu harap yang belum menonton video yang pertama silahkan menonton terlebih dahulu, karena di akhir video ini ada tugas mengenai video yang sebelumnya dan juga tugas mengenai video yang hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kimia inti dan radio. Materi pertama yang akan kita pelajari mengenai laju peluruhan dan waktu paruh. Agenda kita cukup banyak. Yang pertama, melalui slideshow ini Ibu akan menjelaskan mengenai waktu peluruhan dan waktu paruh. Yang kedua, kita akan latihan mengenai contoh soal karena nanti ada 2 rumus. Yang ketiga, Ibu akan menjelaskan mengenai manfaat dan bahaya radiokimia. Ini adalah materi terakhir di bagian bab ini, yaitu dengan Ibu memberi cuplikan film dan animasi. Yang keempat, mengenai pemberian tugas. Jadi tugas yang akan Ibu berikan di satu video ini ada 2, sehingga Ibu minta kalian mencermati dengan sebaik-baiknya karena deadline tugasnya pun berbeda-beda. Yang pertama ada laju peluruhan. Laju peluruhan, sebelumnya Ibu sudah pernah bilang bahwa nuklida atau unsur-unsur yang berada di tabel periodik kamu, yang pastinya pun berada di alam, dia memiliki sifat radioaktif atau radiokimia. Kita bilangnya mereka bisa sebagai nuklir. Nah, untuk unsur-unsur yang memiliki nomor atom lebih dari 83, dia bersifat tidak stabil karena sifat radioaktifnya semakin besar. Sesuatu hal yang tidak stabil pasti akan mencapai kestabilan. Seseorang yang tidak baik pasti akan mencoba menjadi lebih baik. Begitupun dengan nuklida atau unsur. Lalu bagaimana dia bisa stabil atau mencapai kestabilan? Kita sudah belajar, yaitu dengan dia memancarkan sinar radiokimia. Dalam bentuk sinar ada 3 sinar. Coba kembali, ada sinar alfa, beta, dan gamma. Lalu pemancaran atau peluruhan tersebut dia mempunyai waktu dalam satuannya laju, itu dalam fisika yang dinamakan adalah laju peluruhan, yaitu banyaknya peluruhan dalam satuan waktu. Jadi berapa banyak sinar yang dipancarkan atau berapa banyak peluruhan yang dikeluarkan dalam satuannya waktu. Kemudian di sini ada rumus R sama dengan ini adalah konstanta laju dikali dengan N. R adalah laju peluruhan, gelombang ini atau sigma ini adalah konstanta laju, dan N adalah jumlah nuklida. Akar setengah ini di pangkatnya itu T, kurang jelas, T per T setengah. Ini maksudnya T per T setengah. Oke, N itu apa? Jumlah partikel akhir. Jadi dia setelah meluruh, ini adalah akhir, ada berapa banyak masanya atau berapa gram. Kemudian jumlah partikel awal ini kita anggap awalnya ada berapa gram, setelah meluruh dia menjadi akhirnya berapa. Nah, lamanya waktu peluruhan, misalkan lamanya sekitar 60 jam atau 30 jam. Nah, yang namanya waktu peluruhan pasti lebih besar dari setengah waktu paruhnya. Waktu paruhnya berapa? Jika dia 60 jam, berarti setengah 60 berapa? 30 jam. Oke, kita langsung masuk ke latihan soal yang pertama. Sambil buka LKS-nya, halaman 104, PG, nomor 4. Maaf, nomor 7, yaitu Ibu tulis kembali soalnya. Suatu inti radioaktif memiliki waktu paruh 8 tahun. Apabila mula-mula
terdapat 160 gram inti unsur radioaktif, maka setelah 16 tahun, inti radioaktif tersebut tinggal berapa gram? Oke, kita berpatok dengan rumus sudah Ibu berikan. N adalah jumlah partikel akhir, berarti tinggal adalah N karena akhirnya kan. Kemudian NO, jumlah partikel awal. Soal ini sudah ada yang Ibu beri tanda merah dan garis bawah karena itu yang akan diketahui oleh kamu. Jumlah partikel awal ada berapa? Partikel awalnya mula-mula awal terdapat 160 gram. Kemudian lamanya peluruhan itu T. Oke, lamanya peluruhan yang pastinya dia di sini ada 16 tahun. Karena unsur, maka setelah 16 tahun itu adalah waktu peluruhan. Nah, 16 bagi 2 berarti waktu paruhnya memiliki waktu paruh 8 tahun. Oke, ketika kamu mengerjakan soal ini, jangan lupa diberi, diketahui, ditanyakan, jawab. Oke, diketahui, tulis ulang. NO 160, T setengahnya 8, T nya 16. Nah, yang ditanyakan N. Masukin ke rumus NO kali setengah pangkat, ini adalah pangkat ya, T dibagi T setengah. Kamu jangan anggap T setengah ini angka, bukan. Dia bukan angka, dia hanya besar, dia hanya lambang. Tulis yang diketahui. 160 dikali setengah 16 bagi 8. 16 dari mana? Karena waktu peluruhannya 16, waktu paruhnya 8. 16 bagi 8. 160 gram setengah 16 bagi 8 berapa? 2. Kemudian setengah ini 1/2 ini kamu pangkatin 2, hasilnya 1/4. 160 kali 1/4 sama dengan 40 gram. Ini adalah hasilnya. Kemudian ada soal nomor 2 di sini. Oke, soal nomor 2 di sini. Suatu zat kamu buka dulu LKS halaman 106, bagian D nomor 7. Suatu zat radioaktif mempunyai waktu paruh 20 tahun. Waktu paruh 20 tahun, berarti dia masuk ke T setengah. 25 gram zat itu disimpan, berarti 25 gram adalah jumlah atau massa mula-mula, jadi NO. Disimpan selama 60 tahun, berarti selama 60 tahun adalah lamanya waktu peluruhan. Berapa gram sisanya? Ditanyakan, berarti N. Oke, kita masukkan waktu mula-mula 25, T setengahnya di sini diketahui 20, T-nya 60, masuk ke soal. Caranya sama seperti yang nomor 1 tadi. Rumusnya N sama dengan NO setengah T per T setengah. 25 gram dikali 1/2, pangkatnya 60 karena sebagai T per 20. 60/20. 60/20 jadi 3. Kamu pangkatin dulu, 1/2 pangkat 3 sama dengan 1/8 dikali 25, hasilnya 3,125. Kemudian ada soal nomor 3. Diketahui bahwa suatu zat Y telah meluruh selama 48 hari. Berarti itu termasuk ke T karena waktu peluruhan. Massa yang tersisa, wah ini udah diketahui nih. Massa akhirnya berapa? Berarti N-nya udah diketahui nih, 0,32 gram. Sedangkan massa mula-mula NO-nya juga udah diketahui, 1,28 gram. Berapa hari waktu paruh? Yang ditanyakan waktu paruh, berarti T setengah. Oke Bu, kayak gini gimana? Gancil, kamu tinggal ubah rumusnya. Oke. Kita lihat gimana caranya. Tetap tulis diketahui, NO-nya 1,28, N-nya massa akhirnya 0,32, T-nya 48 tahun, yang ditanyakan T setengah karena berapa hari waktu paruh, T setengah. Oke, jawab.
masuk N sama dengan NO atau NO setengah pangkat T per T setengah. Nah, ini ada rumus baru nih. Kalau kamu diketahui si T setengahnya, ini rumus ini bisa kamu pakai. Ini bukan rumus baru, ini jadi rumus sebelumnya sama, namun ibu lebih modif lagi. Oke, ingat ya, ini rumusnya ketika nanti waktu paruhnya yang ditanyakan. Berarti yang tadi N0 yang ada di seberang sekarang pindah ke bawah. Tadi ada di seberang, pindah ke bawah. Oke, masukin angkanya yang udah diketahui. N 0,32 per 1,28 sama dengan setengah. T-nya adalah 48 tahun per T setengah, karena T setengah ini yang diketahui. Jadi, ya tidak ditulis angkanya. Kemudian 0,32 dibagi 1/28 hasilnya 1/4 sama dengan setengah 48 per X lah ibu bilangnya, atau T setengah. Nah, ketika ada model operasional matematika seperti ini, kamu samakan antara yang kiri sama yang kanan biar sama-sama jadi 1/2. Kan ini bisa jadi 1/2 nih awalnya. Biar dia jadi 1/2, berarti nanti 1/4 kamu ganti 1/2 pangkat 2 gitu ya, paham? Oke, ditulis ulang. Tulis ulang lagi yang sayap kanannya, sayap kirinya 1/4, kamu pangkat 2. Kemudian ini gimana Bu? Nih, ketika begini, ini kan karena sama nih setengahnya, bisa kamu coret nih dia. Ini bisa kamu coret. Jadi setengahnya kamu coret. Oke, 48 kamu pindah ruas. Benar, ini pindah ruas sama-sama. Ketika ada pangkat dipindah ruas, pangkatnya itu jadi hilang. Jadi dia seperti angka yang normal. Jadi ingat, kalau ada pangkat dipindah ruas, pangkatnya jadi hilang diganti ke angka yang normal. Oke, jadi 48 per T setengah sama dengan 2. Yang kanan pindah ke kiri, yang kiri pindah ke kanan. Yang diketahui T setengah, yang ditanyakan T setengah nih. T setengah yang ditanyakan. Berarti gimana caranya? Berarti si 48 bagi 2 sama dengan 24 hari. Gitu. Untuk latihan soal, latihan soal yang pertama ini adalah materi di video yang pertama. Jadi kamu buka dulu LKS halaman yang pertama, ada 106 bagian B nomor 8, yang kedua ini, yang ketiga ini. Jadi kamu lihat dulu di LKS, ini latihan soal pertama, ada 3 soal. Kemudian latihan soal yang kedua pun ada 3 soal. Nah, ini materinya ada di video hari ini. Jadi kamu kerjakan. Oke, pengerjaannya bagaimana? Yang pertama, kamu kerjakan latihan itu dengan cara ditulis tangan di dalam kertas folio bergaris. Ibu tidak ada dispen, harus kertas folio bergaris. Kemudian soal dan jawabannya ditulis, jangan jawabannya aja. Soal dan jawabannya ditulis, pakai keterangan diketahui, ditanyakan, dan jawab. Kemudian tugas dikumpulkan dengan format PDF. Berarti caranya gimana? Kalau kamu udah ngerjain, kamu foto. Nah, di foto kamu ubah ke PDF. Anak gak usah lagi dikasih tahu cara ngerubah format PDF kayak gimana. Ya, harus bisa semua. Dan dikumpulkan ke dalam tautan tugas Edmodo masing-masing kelas. Nanti ibu akan kasih reminder atau kasih tautan tugas kamu ke Edmodo tiap kelas dari MM1 sampai MM5. Kemudian ketika kamu sudah rubah menjadi format PDF, kamu upload tugasnya di tautan yang ibu kirim. Kemudian deadline pengerjaan tugasnya sampai tanggal 20 April, masih lama, masih seminggu lagi. Hari Senin pukul 23 waktu Indonesia Barat, pukul 11 malam.
Jadi tidak karena waktunya lama seminggu, ibu tidak mau kompensasi kamu telat ngumpulin, atau bu saya belum saya telat karena ini enggak, ibu nggak mau alasan. Itu biasanya untuk alasan-alasan orang-orang yang nungguin contekan. Ini nggak perlu nyontek, soalnya gampang. Kamu googling kayak gitu juga banyak tipe soal kayak gini, paling berubah doang angkanya. Kayak waktunya seminggu, soalnya cuma 6, jadi sehari ngerjain 1 soal. Nah, untuk meminimalisir ada gangguan sinyal, kamu ngumpulin atau kamu upload tugasnya 3 hari sebelum, jadi bisa bilang sama ibu kalau ada kendala. Oke, berikut materinya selesai, kemudian kita lanjut di materi selanjutnya atau di video selanjutnya.